Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatatkan setiap tahun ada 7 juta kematian yang berhubungan dengan polusi udara. Ada Soim. Halo Soim, bagaimana kabarnya ini? Oh ya Soim, Menkim akhir-akhir ini kalau melihat tayangan berita baik itu di televisi, kemudian di YouTube, di Instagram ataupun TikTok sendiri banyak banget yang membahas tentang permasalahan lingkungan seperti perubahan iklim yang ekstrim, kemudian suhu bumi meningkat dan pemanasan global. Nah, yang baik ini adalah para influencer sendiri mengajak masyarakat sekitar untuk membersihkan sampah-sampah baik itu di sungai maupun di laut kan. Nah, melihat berita tadi, lantas bagaimana ya cara mengatasi permasalahan tersebut? Apakah Soim ada yang tahu? Oh ya Soim, tahukah kamu bahwa untuk menjaga bumi kita tetap lestari dan juga lingkungan kita tetap sehat, maka kamu harus menerapkan yang namanya kimia hijau atau green chemistry loh. Nah, Soim, apakah ada yang tahu apa itu kimia hijau atau green chemistry? Oh ya Soim, karena kita ini kan sebagai generasi saintis, maka sudah seharusnya kita mengetahui apa itu kimia hijau atau green chemistry sendiri. Nah Soim, ternyata kimia hijau ini sudah ada sejak tahun 1928 loh, di mana Paul Anantas dan Johannes sendiri itu mengembangkan prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai panduan untuk mengolah zat kimia dalam proses industri. Seperti yang kita ketahui, proses industri itu seringkali menghasilkan limbah-limbah, baik itu limbah cair, padat, ataupun gas sendiri. Di mana ketika limbah-limbah tersebut dibuang begitu saja, maka akan mengakibatkan kerusakan lingkungan loh. Wah, bahaya sekali ya. Dan prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh dua tokoh tadi biasa disebut dengan prinsip kimia hijau. Lantas, pada dasarnya apa sih itu kimia hijau? Jadi, pada dasarnya kimia hijau itu adalah sebagai bentuk upaya untuk merancang atau mendesain proses kimia dan produk kimia yang dihasilkan untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan zat yang berbahaya. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, maka Paul Anantas dan Johannes sendiri menyusun 12 prinsip kimia hijau yang harus dilakukan dalam proses dan produksi bahan kimia yang selanjutnya disetujui dan sering kita kenal dengan 12 prinsip kimia hijau. Nah, Soim, penasaran nggak apa aja sih 12 prinsip kimia hijau tersebut? Penasaran kan pastinya? Oke, sekarang Menkim akan menjelaskan satu persatu dari 12 prinsip kimia hijau yang digunakan sebagai pedoman selama kegiatan baik itu proses ataupun produksi yang melibatkan bahan kimia. Nah, apa aja ya? Oke, yang pertama itu adalah pencegahan limbah. Apa sih maksud dari prinsip yang pertama? Nah, maksud prinsip yang pertama yaitu utamakan pencegahan terbentuknya limbah dibanding pembersihan atau penanganan limbah sendiri, di mana kita diharuskan untuk merancang proses untuk meminimalkan limbah setiap saat atau tidak terbentuk limbah sama sekali. Nah, prinsip yang kedua yaitu manajemen atom yang baik atau yang kita kenal dengan ekonomi atom. Nah, bagaimana sih maksudnya? Di sini kita dianjurkan untuk mengurangi limbah sejak pada level molekuler dengan memaksimalkan jumlah atom seluruh reaktan untuk menjadi produk. Bagaimana ya kita mengetahui kalau reaktan itu sudah menjadi produk semua? Kita dapat menggunakan atom ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi reaksi tersebut. Nah, prinsip yang ketiga yaitu proses sintesis yang lebih aman. Kita diharuskan untuk mendesain reaksi kimia dan rute sintesis seaman mungkin. Kita juga harus mempertimbangkan bahaya dari semua bahan yang ada selama reaksi termasuk limbah yang dihasilkan. Yang keempat yaitu rancangan bahan kimia yang lebih aman. Bagaimana ya maksudnya? Maksudnya adalah kita mengurangi kadar racun secara langsung dalam rancangan molekul, prediksi dan evaluasi semua aspek termasuk sifat fisik, kadar racun, dan dampak lingkungan selama proses perancangan sendiri. Nah, prinsip yang kelima yaitu penggunaan pengaruh dan bahan pendukung yang lebih aman. Maksudnya gimana sih? Nah, ketika kita melakukan reaksi kimia atau proses
produksi, sebisa mungkin kita memilih bahan pelarut yang paling aman pada setiap tahap, meminimalkan penggunaan pelarut dan bahan pendukung yang merupakan penyumbang limbah terbesar sendiri. Nah, yang keenam yaitu rancang proses yang efisien energi. Maksudnya bagaimana? Nah, kita sebisa mungkin memilih proses kimia yang paling sedikit membutuhkan energi, di mana dalam proses kita harus menghindari proses pemanasan dan pendinginan, juga proses bertekanan atau vakum, atau yang paling optimal adalah proses pada suhu dan tekanan ruangan saja, seperti itu. Nah, prinsip yang ketujuh itu apa? Nah, prinsip yang ketujuh yaitu gunakan bahan baku terbarukan. Maksudnya bagaimana ya? Nah, sebisa mungkin ketika kita melakukan proses kimia atau produksi suatu produk, kita menggunakan bahan baku dari sumber yang terbarukan atau bahan dari tumbuhan, alih-alih bahan lain serupa yang berasal dari minyak bumi, seperti itu. Nah, prinsip yang ke-8 itu apa? Prinsip yang ke-8 yaitu kurangi produk turunan yang tidak perlu. Nah, sebisa mungkin kita meminimalkan penggunaan produk turunan sementara seperti penggunaan protecting group. Apa itu protecting group? Protecting group sendiri adalah rute sintesis kimia di mana produk turunan senyawa asal dibuat dengan mengubah gugus tertentu supaya tidak ikut bereaksi. Nah, sebisa mungkin kita hindari produk turunan untuk mengurangi tahap reaksi, bahan yang dibutuhkan, dan limbah. Nah, yang ke-9 apa? Yang ke-9 yaitu gunakan katalis. Nah, gunakan katalis dibanding reaksi stoikiometri biasa. Nah, sebisa mungkin kita menggunakan katalis ini untuk meningkatkan selektivitas, meminimalkan limbah, dan mengurangi waktu dan energi yang dibutuhkan sehingga reaksi itu terjadi secara cepat seperti itu. Nah, yang ke-10 apa nih? Yang ke-10 yaitu desain produk yang mudah terurai. Nah, akhir ini kan seperti plastik itu sulit terurai, maka sebisa mungkin dalam produksi bahan atau produksi suatu produk itu kita mendesain bahan kimia yang mudah terurai dan dibuang. Nah, pastikan bahan kimia dan hasil uraian tersebut tidak beracun dan terakumulasi di lingkungan. Nah, yang ke-11 yaitu pencegahan polusi secara real time. Maksudnya apa sih? Kita sebisa mungkin selalu memonitoring reaksi kimia secara real time untuk mencegah pembentukan dan kebocoran bahan beracun dan polutan sendiri. Seperti itu agar pencemaran lingkungan itu tidak terjadi. Jadi kita harus melakukan monitoring ini secara real time seperti itu. Nah, yang terakhir atau yang ke-12 adalah prosedur yang aman untuk mencegah kecelakaan. Maksudnya bagaimana sih? Kita seharusnya selalu memilih dan mengembangkan prosedur proses kimia yang aman dan dapat meminimalkan risiko terjadinya kecelakaan. Kita seharusnya pelajari kemungkinan risiko dan lakukan tindakan yang diperlukan dari awal seperti itu. Nah, itu dia 12 prinsip kimia hijau, Soim. Oke Soim, pastinya ini Soim sudah penasaran banget ya. Bagaimana sih penerapan dari prinsip kimia hijau tersebut? Oke, kita ambil dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Pastinya Soim pernah yang namanya belanja dan mendapatkan wadah atau tempat belanjaan yang dinamakan dengan kantong plastik, betul? Ya. Nah, kantong plastik yang kita peroleh tadi, jika kita tidak daur ulang dan kita buang begitu saja, itu akan menimbulkan masalah. Apa masalahnya? Timbullah sampah plastik, di mana pastinya Soim ini sudah mengetahui bahwasanya sampah plastik ini sangat sulit terurai dan butuh waktu hingga ratusan tahun untuk mengurainya. Benar? Nah, bagaimana untuk mencegah hal tersebut? Nah, untuk mencegah atau mengurangi terjadinya hal tersebut, maka sebisa mungkin ini, ketika kita belanja, kita membawa tas belanjaan sendiri. Jadi, kita tidak perlu mendapatkan yang namanya kantong plastik tadi. Nah, bagaimana jika sudah terlanjur nih? Bagaimana ya kalau sudah terlanjur kita bisa memanfaatkan nih sampah tadi menjadi hal yang bermanfaat seperti apa? Seperti tas, kemudian tempat pena, tempat bunga, tempat sampah, dan lain sebagainya. Nah, tanpa kita sadari ternyata aktivitas tadi itu
sebagai bentuk upaya kita menjaga kelestarian bumi kita dari adanya sampah plastik. Tanpa kita sadari juga, ternyata itu juga sebagai bentuk loh penerapan prinsip kimia hijau yang pertama, yaitu pencegahan limbah. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Betul? Oh ya Soim, ternyata dari aktivitas tadi ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk upaya penerapan prinsip kimia hijau. Apa aja ya tindakannya? Nah, yang pertama itu pilah sampah plastik dari sampah organik, di mana sampah plastik yang sudah kita pilah kita kelola menjadi barang yang bermanfaat seperti tas, kemudian tempat sampah, tempat bunga, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu membuat namanya bank sampah, di mana sampah-sampah dari rumah tangga ini kita pilah-pilah terlebih dahulu sebelum kita serahkan ke bank sampah. Sampah yang kita berikan kemudian kita tukar dengan barang kebutuhan sehari-hari sesuai dengan jenis dan juga banyaknya sampah yang kita tukar. Kemudian yang ketiga yaitu sampah dapur seperti kulit buah ataupun sayuran sendiri dapat kita manfaatkan menjadi ekoenzim. Ekoenzim ini bermanfaat sebagai pupuk organik cair dan juga membasmi hama alami yang ramah lingkungan loh. Nah, itu dia tindakan yang dapat kita lakukan sebagai bentuk penerapan prinsip kimia hijau. Nah, Soim, sampai sini saja materi kimia hijau kita kali ini. Jangan lupa untuk apa? Like, comment, share video ini, dan jangan lupa apa? Untuk subscribe channel YouTube ini ya. Oke Soim, see you di next video ya.